Selamat siang teman-teman. Siang. Aduh kayaknya semangat banget ya. Semangat banget. Aku seneng deh kalau semangat kayak gini. Kayaknya aura positifnya itu nular gitu ke kita. Ya mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan ini juga bisa ikut semangat ya. Oke. Jadi tetap walaupun di dalam tetap semangat. Oke. Kita kenalan dulu deh sama yang baju biru dongker. Namanya siapa dong? Namanya Baim. Baim. Namanya Baim, nama aslinya di BS. BS, nama aslinya BS. Nama asli disamarkan. Iya. Usia berapa tahun? Usianya 37. 37. Kemudian kemarin masuk sini tindak pidana apa ya? Trafficking. Trafficking. Kena hukuman berapa lama? 4 tahun 6 bulan sebulan. 4 tahun, 6 bulan, subsidi 2 bulan. 2 bulan. Udah berapa lama? 2 tahun 1 bulan. 1 bulan gitu. Kalau yang di sampingnya yang baju kuning? Aku 36 tahun. Kasus Narkoba. Oke. Udah berapa lama nih hukumannya? Aku baru jalan 7 bulan. 7 bulan. Hukuman 5 tahun subsidi 6 bulan. 5 tahun sudah 6 bulan. Lumayan lama ya. Lumayan. Bawa apa itu? Apa? Aku sebenarnya cuma pakai sabu-sabu aja sih. Cuma ketangkep di jalan. Kantor di jalan. Oke. Oke. Aslinya dua-duanya dari mana asalnya? Aku kasih. Kalau Baim Bekasi, Iya. kalau Heru Aku dari Pesawaran. Pesawaran sini ya. Jadi asam di gunung, garam di laut, Iya. ketemunya di Di hutan. Opor. Ketemunya di dapur ya. Di Bangui. Ya. Kita mulai dulu dari Baim. Baim, awal mula bisa ada di sini gimana? Awal mula di sini karena saya seorang mucikari kali ya. Mucikari ya, jadi Mas Baim mucikari, terus gimana? Mucikari, dan yang terakhirnya ya kita ada bisnis transaksi di Bandar Lampung, ternyata dibakar dari kepolisian. Langsung sini. Nah, ceritanya terbang ke Lampung. Di suatu hotel, Ah, sebut saja Hotel N ya. dan saya pun belum pernah nginjek pada Lampung. Oh iya, baru sekali ini ya. Sekali ini dan nginjeknya ini di penjara. Jarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan masih ada kesempatan untuk berubah ya. Oke. Oh, jadi awal mulanya dari situ ya, Iya. bisa ada di sini. Kalau Mas Heri sendiri? Aku awalnya sebenarnya ada temen sih yang ngajak itu beli itu sabu. Alhamdulillah. Awalnya temennya itu ngajakin malamnya ngajakin. Nah terus hari ini sorenya kita kan maksudnya bahasanya cek-cekan gitu lah ya. Cek-cekan gimana? Cek-cekan itu gimana ya? Urunan loh. Urunan, oke. beli sabu gitu ya. I know. Terus belilah kita ke rumah Mbak itu ada di RP Mbak Nur. Nah terus makailah di situ. Nah si temanku ini minta sisain aja gitu loh. Katanya nggak tenang kayak di situ. Terus pas keluar dari rumah Mbak Nur itu udah dikejar buser banyak ramai anggota polisi. Ketangkep lah ke udah. Gitu, Yang bawa motor temanku itu kabur. Motor kan jatuh. Terus dia berdiri motor dia kabur. Yang dipegang anggota cuma aku aja gitu. Oh, Udah kronologisnya semua seperti itu. jadi yang itu nggak kena, temennya nggak kena. Ya bisa dibilang nggak tahu ya, bisa dibilang seperti itu lah ya. Tapi Dia juga yang ngajak kan, dari malam dia yang ngajak kan, ini yuk, iya. Aku ada kenalan Mbak Nur itu. Iya, minta disisain. Minta disisain katanya mau pindah. Makanya pindah aja Kak, nggak tenang gua di sini kata dia gitu. Tinggal dikit banget. Udah tuh pegang nggak aku yang bawa motor kata dia. Begitu jalan, lah baru berapa meter sih musuh udah ngejar gitu. Kemudian Mas Baim, Ya. mohon maaf nih ya, kan kita kan sengaja kita panggil Mas Baim dan Mas Heri buat cerita-cerita sedikit gitu ya. Kalau Mas Baim ini di dalam itu seperti apa? Di dalam seperti rumah kedua kali ya. Rumah kedua selain di rumah pribadi. Jadi rumah kedua itu udah nyaman gitu artinya? Udah nyaman, orangnya juga welcome, terima
saya pribadi ya, terima saya pribadi sebagai LGBT ya. Nggak ada tindakan yang ya, Nggak ada apa diskriminasi atau Nggak apa? ada. Nggak ada. Oke. Jadi di Rutan Bandar Lampung ini untuk kasus yang ada LGBT itu tidak ada diskriminasi ya, Mas? alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Pernah nggak ada stigma-stigma yang melekat sehingga teman-teman di dalam itu seolah-olah seperti jangan deketin dia deh, dia itu LGBT gitu-gitu, ada nggak? Pernah merasa seperti itu nggak? Nggak ada, alhamdulillah ya. Nggak ada Saya ya? pribadi ya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada ya? Nggak ada masalah, lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja. Kayak Jadi guyonan, istilah bercanda-bercanda. atau karena sebenarnya kalau Mas Baim sendiri nggak merasakan sakit hati gitu ya, cuek aja gitu kan? Masalah masa bodoh. Masa bodoh orangnya ya. Kamu ngomong apa bro? Amat. Mudah-mudahan ya. Jadi makanya ceria terus ya. Kalau Mas Heru gimana? Ini kan dua orang yang berbeda. Saya coba bertanya ke Mas Heru. Kalau aku mungkin maksudnya mungkin baru jalan 7 bulan sih ya kali, masih perlu apa namanya, Adaptasi. perlu adaptasi yang lebih mungkin ya. Mungkin cuman kan aku sama tua sama Mbak Im ya. Mungkin kalau di luar kan seperti ini, di dalam seperti ini. Mungkin sepertinya kayak pembunuhan karakter aja. Mungkin pribadi aku sih, menurut aku aja gitu loh. Maksudnya mungkin kalau mungkin buat teman-teman yang lain mungkin enggak gitu. Mungkin perlu ya itu tadi, perlu ya pengenalan lagi lah lebih dalam mungkin ya. Mas Heru, ada yang menarik nih. Pembunuhan karakter seperti apa sih? Aku pengen tahu. Soalnya kayaknya dari rautnya kayaknya ada beban nih dari Kalau Mas Heru. menurut aku mungkin bukan kesalahan mungkin dari pemerintah atau mungkin ya ini pribadi loh ya. Iya. Menurut pribadi aku sepertinya ya itu tadi pembunuhan karakter. Mungkin kan kalau di luar karakter aku bebas maksudnya. Iya. Dengan Namanya dunia bebas ya. Dengan LGBT itu nggak ada masalah gitu ya. Maksudnya kan dunia aku bebas di luar. Iya. Mungkin dengan ya karakter aku, jiwa aku seperti ini. Mungkin kalau di dalam aku merasa kayaknya karakter aku itu seperti ya Nggak bisa jadi diri sendiri. dibatasi gitu loh, terbatas gitu loh. Apa berkaitan dengan LGBT-nya? Ya seperti itulah. Seperti itu ya. Biasanya cantik di sini harus Maksudnya rambutku panjang tuh. Iya. Maksudnya di sini ya mungkin itu pembelajaran hidup mungkin. Iya. Ya, seperti itu terima aja. Jadi untuk menerimanya yang masih butuh Mungkin kalau hati kecil yang paling dalam ini ya nggak menerima sih sebenarnya. Cuman hal seperti itu gitu harus 5 tahun 6 bulan. Oh gitu ya, karena dari hukumannya sendiri menurut Mas Heru tuh kayaknya nggak pantas adil. gitu, nggak adil gitu ya. Sedangkan di BAP apa kan emang udah terbukti, cuman pakai itu minta sisa udah saksi-saksi juga, polisi juga ya udah ngomong. Ya pokoknya gitu. Mas Heru di luar panjang rambutnya, cantik banget ya pasti. Dipanya samaran ya. Iya kah? Enggak deh, enggak. Divanya Ya besar. maksudnya karakternya beda banget gitu. Cuma Tapi kalau jiwa ini ya sama aja sih sebenarnya. Cuman kayaknya kalau di sini harus banyak yang kencengin lah. dikencengin ya, karena Buatnya memang dikencengin gitu. ya, karena memang nggak bisa ya, ada aturan-aturan yang harus ini ya, yang mengikat gitu ya. Dan mudah-mudahan Mas Heru tetap kuat ya kan, sambil terus menjalani proses adaptasi ya kan. Iya. Itu belajar banyak ngobrol dengan suhunya yang bodo amat. Ya kan? Cuma mungkin Mas Baim juga nggak serta-merta langsung seperti ini. Mungkin dia ditempa dengan beberapa proses ya kan, benar nggak? Jadi dia nggak serta-merta langsung kuat gitu. Jadi bolehlah. Kalau aku kan nggak bisa terus-terusan gitu ada di sini ya. Boleh saling sharing terus dengan teman-teman di dalam. Masih ada juga seperti yang ini ya. Ada berapa orang? 3 orang kan ya? Iya, kayak kita. Nah itu Ya, ya satu. yang perlu saling menguatkan kan seperti itu. Kita berbicara di luar konteks benar atau salah ya. Iya. Oke. Iya kan? Benar sih sebenarnya. Iya, kita berbicara di luar konteks benar atau salah, tapi kita menjalani dulu dengan mental yang sehat, ya kan? Oke. Terus sekarang ke Mas Baim lagi. Mas Baim, di sini kegiatannya apa di Rutan Bandar Lampung ini? Kegiatan Mas Baim apa? Di rutan ini saya tamping waseda ya, Kantin, Kantin ya, kantin. Jadi tamping itu apa sih sebenarnya? tamping itu membantu pekerja lah, kerja pekerja. Membantu kerjaan petugas ya. Iya.
Di kantin. Kalau Mas Heru? Sama aja. Aku adek. Ini seniorku. Oh, tapi di kantin juga? Ini seniornya, ya ini ratunya, ini ratu waserdanya. Aku kan masih baru, Bu. 7 bulan aku anak bungsu lah. Oh, jadi mungkin apa Mas Heru diajakin sama... Ya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya. Baik. Ada yang pengen aku tanyain. Ya. Mas Baim ada pacar? Ya, Ada di sini? Atau demen-demenan suka-sukaan gitu? apa ya kan kita kan laki kampung laki. Iya, ya kan pasti ada yang di ada nggak sih pengen tahu segini banyak orang ya kan? Ya ada. Ada ya, gua ya maksudnya oke lah dia belum suka juga dengan kita gitu kan, tapi ada ya yang disukain Didemenin ya. gitu ya. Didemenin itu ada. Ada. Udah pernah diungkapkan? Wah itu kalau suka sama orang ungkapin loh. Iya. Dia kampung laki, nggak ada pewong, nggak ada cewek gitu. Gue suka sama lu. Apa gitu? Udah pernah diungkapin ya? Udah. Terus gimana reaksinya? Reaksinya ya makasih gitu. Udah sayang sama dia. Oh kayak gini ya, apa standar ya? Standar ya. Standar ya, rata-rata air ya. Kalau Mas Heru ada? Mungkin kalau aku masih baru sih, mungkin kalau untuk mikirin yang ke situ mungkin belum ya. Masih menata diri Masa ya. Maksudnya masih hambar, apa makanan hambar, mungkin belum nanti lah kalau berdemen-demenan kayak lain. Masa sih mbak? Iya, serius. Ya. Oke, makanya mungkin dia lagi menata diri dia sendiri dulu ya kali ya. Dia Jangan-jangan ada. Nggak peres serius, cuman ya ada sih, cuman ya ada berarti ada dong. cuman maksudnya gini loh, lebih pikiran itu lebih ke yang mikirin hukuman itu aja gitu. Hukuman Belum itu. maksudnya belum itu tadi ibarat orangnya belum injak tanah lah. Hukuman nomor 2 saya ketok palu saya jalan Iya, nggak tahu, maksudnya tahu. lagi yang disukai. Buat hiburan ya. Tapi kalau di antara sama itu nggak ada yang saling menyukai ya biasanya ya? Enggak ya? Ada sih ya. Ada nggak misalnya? Gua sering rebutan sama dia. Misalnya di antara berlima itu kan kalian ada berlima, ada nggak yang Pacaran. saling suka? Ada. Oh, ada gitu ya. Ada nanti ya episode lagi. Kita panggil. Karena ini udah zona nyaman mungkin ya. Gitu ya. Jadi nggak pengen memulai sesuatu yang baru lagi gitu kan. Kalau kayak Mbak In kan beresiko menyukai orang yang di luar dari circle kan. Iya. Kan? Iya, Bisa bikin sakit hati, bisa bikin patah hati, ya kan? Gitu. Cuman mungkin mereka cowok-cowok, kalau cowok itu mungkin cuman ngimbangin aja sih sebenarnya, mungkin di sini kan nggak ada cewek. Iya. Mungkin cuma ngimbangin aja, nanti kalau di luar mah udah lupa lah sama kita mungkin kan gitu Iya. aja seperti Iya gitu bakal lupa sama dia. Iya, maksudnya mungkin bisa dibilang garis bawahnya terpaksa gitulah ya. Terpaksa, tapi ya, mereka tetap membuka gitu, tetap membuka Ya, diri. tetap Gitu. berteman baik, Tetap. Ya, tapi mereka ini menganggap kita walaupun kita LGBT menganggap kita tuh kayak feminin kayak cewek. Lebih. Melakukan Kalau yang cewek. godain mah ya banyak. Kalau yang goda-godain itu masuk nggak sih ke dalam mental gitu? Enggak. Malah parno kalau gua godain orang. Malah no. Enggak. Kalau pribadi aku yang malu-malu campur parno sih kalau digoda-godain kan, bayangin sih kayak Mbak misalnya ya, lingkungan aku itu laki, kita kan jiwanya perempuan tuh. Oh iya, bener. Kayak gua perempuan sendiri, takut jalan gitu. kali takut gitu loh. Mesti seperti itu. normal Kita jujur ya. Wajar ya. Itu Cuman kalau wajar. kita demen sama orang ya pasti ada Iya. yang didemenin sih. Iya. Ya memang, ya itu yang tadi aku bilang tadi. Ini kan laki-laki semua. Laki-laki semua. Sedangkan kalian kan jiwanya feminim. Itu kan ada sih perasaan-perasaan mata-mata memandang itu ke bawah kalian kan perempuan gitu. Bener. Itu, tapi kalau baik kayaknya enggak ya dia Mas. Oh, ini mah ratu. Udah jadi kalau lebah itu ratunya memang. Udah makar bener ya, Mas. Kalau di sini gitu gimana ibadahnya? Kan kita punya kepercayaan kan. Gimana Mas dari ibadah? Alhamdulillah saya ya minimal sunat Jumatan ya. Juga. Tetap kodrat ya. Kodrat kita kan sebagai laki ya laki. Iya. Kan, walaupun kayak Pak Polisi kan ngajarin ayo sholat. Kan masih ada. Tapi Mas Heru di luar sholat juga apa di sini? aja? Sholat gua walaupun nggak 5 waktu. Untuk sholat ya. Oh. Kalau Jumatan? Jumatan kadang-kadang mesti kalau sama Wanita.
Wajib. Itu Ya kadang masih masak keringetan apa ya, udah Iya. waktunya sholat, udah azan kan Jumatan, udah matengin dulu masakan apa, udah lah ada keringetan Ih, dulu. wanita banget sih kayak gitu, ya kan? Mesti mandi dulu. Di dasar Indonesia tetap sholat Jumatan. Iya. Itu ya. Udah. Ajakin dia. Itu maksudnya kalau udah Jumat, ya itu masih kodrat ya. Iya, Kodrat. benar. Tetap harus. Kalau ke sana mah tetap kita mah Iya. tetap laki. Iya, benar. Cuman jiwa aja di Itu sini nggak sosok masalah. perempuan. Yang penting 5 waktu jangan ditinggalin kalau bisa. Oke. Karena itu yang bikin kita itu kuat menjalani hidup ya, terlepas dari apapun itu. Bener. Ya itulah gantungan kita. Jadi pegangan. Gantungan kita, ya. Dengan goyang. Kalau Mas Baim dari luar udah sholat? Alhamdulillah sholat. Sholat. Jadi walaupun lagi mabuk apa sholat? Ya enggak juga kalau lagi mau. Maksudnya kan ada tuh ya kita kan, itu enggak ya lewat ya, bolong ya, Lagi clubbing ya. bolong ya. Pulang ya. Subuh pulang sampai tidur kan lewat gitu ya. Jelas. Nah, kalau di sini kan nggak ada penghalang, ya kan? 5 waktu, hajar terus ya. Kalau ngajinya gimana ngajinya? Kalau ngajinya paling belantang-belantang. Bentong-bentong, tapi bisa. Alhamdulillah bisa. Saya bisa. Bisa. Maksudnya nggak fasih bener sih, cuman kalau baca Nggak apa-apa. tulisan Arab Nggak bisa. apa-apa. Maksudnya Itu pahalanya lebih besar dari yang ini, yang dari yang orang yang fasih. Kita yang terbata-bata tapi masih tetap pengen belajar, itu pahalanya lebih besar. aku Kan? ya baca bisa, kalau baca Arab, ngaji ya pelan-pelan gitu bisa. Cuman kan nggak fasih bener. Kita nggak tahu loh. Iya, iya. Kita nggak tahu loh, kita nggak bisa ngeliat stigma kamu LGBT, kamu namanya udah pasti kamu bersalah, berdosa gitu. Kita nggak tahu di akhir hayat kita akan jadi seperti apa kita, ya kan? Nantinya kita ngeliat orang normal, dia pasti masuk surga. Kita nggak tahu di akhir hayat dia jadi orang seperti apa. Jadi yang menentukan kita itu selama proses kita yang menjalani hidup. Kalau kita tetap dekat sama agama, who knows, kita bisa berubah, ya kan? Kan hidayah itu kayak Allah kasih kita seperti membalik telapak tangan, Iya. ya kan? Tiba-tiba hari ini Satu kamu, detik juga bisa berubah. iya, tiba-tiba hari ini kamu jadi laki-laki tulen, Gitu ya. tanpa kamu perlu usaha lebih, Iya. siapa yang nggak mau? Ini kan permasalahannya kalian tuh susah, buat merubah itu semua kan susah kan? Kayaknya kayak nggak mungkin deh gitu. Iya. Tapi kalau Allah kasih, Betul. siapa yang bisa Nggak- ini? Nggak ada yang nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya jalani aja, ya kan? Yang penting di sini tuh kalian sehat dulu mentalnya, oke kan? Badannya juga harus sehat dong. Iya dong. Iya, tapi kalau mental sehat, badan pasti sehat. Tapi kalau mental kalian nggak sehat, kayak Heru, maaf tadi pas masuk itu aku udah lihat gitu. Oh ini ada tekanan sedikit, ya mungkin sedikit ya. Nanti Heru bisa next time mungkin bisa Next time. ngobrol-ngobrol lagi Insya sama Allah. kita berdua aja empat mata kalian. Si Oke. Bayi baru tahu deh. Ya kan? Mungkin nanti 3 bulan lagi kamu udah settle, mungkin udah mantep, Allah. ya kan? Udah nggak nunduk-nunduk lagi jalannya. Nyari apa? Nyari koin dulu. Oke, terus jadi nggak sama sekali suka sama pewong nggak? Kayaknya untuk selama ini belum ya. Belum Pernah jatuh cinta sama pewong. Belum. Kayaknya. Dari- Kalau berteman banyak. Banyak ya. Dari dulunya nggak pernah ya, sama sekali. Kalau aku nggak tahu apa ya. Kamu juga dari kecil juga. Kayaknya seingat aku dari aku mulai inget memori gitu Iya. loh. Perasaan aku waktu ini cewek gitu loh. Dari kapan tuh kira-kira? Umur berapa? Ya pokoknya dari mulai aku bisa mengingat loh. Mungkin kayak sekitar Mungkin 5 tahun kelas 5 misalnya. SD gitu, 4 SD misalnya. Ketuaan untuk mengingat. Aku itu SD, kelas 1 gitu. kayak kelas 1 SD itu kan aku udah bisa inget sih. Iya. Perasaan aku kayak ya jiwa aku mainnya sama cewek terus gitu loh dari kecil. Sama sepupu-sepupu, mbak Iya. cewek gitu. Sama cewek mainnya masak-masakan apa. Gitu ya. Oh, seingat aku kalau main sama cowok sih gitu loh. Mari sih. Kayak sekolah olahraga yang cowok gitu, misalnya kayak bola apa, nggak mau aku. Iya, iya, iya. Ya guru juga udah Udah. oke lah gitu. Iya. Oke, udah paham lah mungkin. Emang bener ya. Mungkin ya nggak bisa dipaksain kayak begitu. Jadi belum pernah ya suka sama kamu, belum pernah. Sejauh ini belum. Nah kalau Mas Mbak Im kan dia tadi cerita nih kalau walaupun udah dihadapin sama apa alat itu ya, maaf ini kan sayang, dia dihadapkan dengan alat itu, dia alat perempuan itu dia memang benar-benar nggak bergeming gitu. Ya kan kalau Mas Heru? Aku ya sama aja sih. Sama. Sama sih kita orang-orang. Maksudnya berteman sama cewek kadang
bahkan pernah mandi bareng, Iya. ya biasa ya perasaan aku juga perempuan gitu loh. Begitu ya, maksudnya begitu ya. Gak ingat aksesorisnya lagi Iya, gitu. iya. Mau pada bugir di depan mata kita. Tapi pernah ada usaha nggak, effort nggak, mau mencoba-coba gitu, pernah nggak? Sebenarnya kalau di hati yang paling dalam itu ya ada sih maksudnya, "Ih, coba ya, bisa nggak sih gitu." Sering juga sih berpikir seperti itu. Cucok. Pernah ya berpikir gitu ya? Ya pernah, lu juga pernah lah, nggak usah bohong. Maksudnya Gimana? gitu loh, maksudnya pernah terlintas. "Ih, coba ya gitu." Kalau Eko bukan masalah ini ya minta making love sama wanita. Kalau Eko itu kan malah punya anak deh. Iya, maksudnya Masih gitu. Eko. Maksudnya seperti itu, maksudnya bisa nggak ya? Gitu kan, dalam hati maksudnya gitulah. Sering kita pikirkan seperti itu. Seenggaknya punya anak dulu deh gitu ya. Iya, ini Soalnya tuh kalau- nanti kalau tuh Yirda Eka nanti udah tua, lansia, harus ada penerus mau gitu. apa. Iya, Ya benar-benar. cuman itu aja sih jadi beban Itu pikiran kan sebenarnya. untuk begitu kan perlu sesuatu yang bangun kan ya gitu ya. Iya kan? Iya, ya maksudnya tadi itu yang tak ngomongin. Iya. Tapi bisa nggak ya gitu-gitu loh. Heeh. Tapi kalau bangun mah tetap bangun sih sebenarnya. Mungkin kalau Iya bangun tetap. mustahil, kita kan biologisnya Tapi pemicunya. biologisnya sehat. Mungkin kalau kepuasan hati batin mungkin nggak ada ya. Mungkin ditempel-tempelin tetap Kayak bangun. ibu, aku di enggak bangun demi Allah, enggak bangun. Pagi-pagi? Enggak juga. Kalau pagi ya bangun. Tapi kalau orang lagi mabok, lagi nggak sadar, biasanya bangun kan? Enggak sama sekali, jelas. Ya mungkin bawaan maboknya kan. Kalau maaf nih ya, kalau sama laki juga bangun nggak sih? Dia bangun. Bangun kok sama laki. Cuma kan gak dilihatin tuh lakinya. Iya. Diumpetin. Diumpetin. Jadi tapi benar bangun gitu posisinya. Ya kalau untuk fisik, untuk biologisnya mah normal biasa lah, Bu. Sama gitu, Sama. sehat gitu. Ada kalanya emang bangun tapi pemicunya Sering, ya, ya. bangun. Kalau perempuan ya Pemicunya, sama benar, sekali. pemicunya. Kalau laki-laki telanjang, nah itu dia. Iya, iya kan begitu. Jadi ya. Jadi namanya ini rohnya salah masuk loh, Bu. Sebenarnya rohnya ini roh Iya. perempuan dulu Jadi kamu merasa ya terjebak di dalam tubuh wanita. Iya, gitu ya. jiwa ini mau keluar gitu, ganti jiwa yang lain, itu jiwa yang tertukar. Ini benar, Bu. Ini kita bicara di luar konteks Iya, salah lagi ya kita bicara ini di luar konteks benar atau salah. Kita itu peduli dulu dengan kesehatan mental dulu deh ya, karena kita aware kalian itu di dalam dengan menyandang LGBT itu apakah nyaman ataukah malah enggak nyaman gitu, seperti perempuan dikelilingi laki-laki lain ataukah memang malah bahagia karena wah laki-laki semua nih gitu. Jadi kita takutnya ada masalah di situ. Nggak ada, tapi so far-nya aman-aman aja ya. Alhamdulillah. Kalau Mas Baim gimana pelayanan di sini atau ya segala macam tentang pemenuhan hak-hak segala macam itu bagaimana? Alhamdulillah ya dari tarutan pegawai tanahnya juga datang terima kita sebagai apa adanya kita. Bahas saya yang baru-baru pernah masuk gitu yang LGBT, jangan seorang laki dulu di sini, bikin aja dia orang perempuan dulu gitu. Jadi setidaknya kayak pegawai itu kita sebagai cewek itu kan istilahnya jangan jadi tapi Jadi ada jangan ada perlakuan yang mungkin lebih soft lagi lah ya perlakuannya itu. Mungkin kalau disamaratakan makanya bisa menimbulkan stres itu kali tadi ya. Kalau kita sampai kayak laki ya, Iya. ya itu pembunuhan karakter tadi itu Iya. jatuhnya. Ya tapi mudah-mudahan begini terus lah ya. Mudah-mudahan perasaan ini yang nyaman ini nggak hilang. Ini terus. Kalau misalnya anak sampai ada keluhan, sampaikan ke petugasnya bahwa saya merasa kurang nyaman gitu, dengan begini-begini ya. Seolah petugasnya kan bisa merespon dengan baik. Kalau besukan atau ini Mas Bayu gimana? kalau aku berbohong pas saya dipuji yang orientasi jadi Ya, belum ya. Tapi orang tua ini ya, masih ada ya, nyokap yang masih ada. masih ada. Kalau hubungan ini via telepon, Kemarin kita ada program ini ya apa dari pemerintah itu Itu ada.
Oh, Kita video dipanggil call. nanti siapa yang mau VC gitu. Itu enggak, itu lancar, sering. Ya sekali aja Ada masalah nggak dengan orang tua? ada sih. Ada ya. Maksudnya apakah hubungan yang renggang ataukah memang musuhan atau seperti apa? Enggak, yang sensitif karena uang ya. Uang. Kok bisa? Itu gimana? Jadi gimana ya? Ya dulu saya mampu gitu kan, Ya. untuk semuanya. Keluarga saya tamu, Hmm. maupun para berumah tangga punya anak saya tamu. Cuma di saat saya lagi jatuh seperti sekarang ini sudah mana ya? Itu bukan masalah materinya ya, uangnya. Setidak-tidaknya sebagai saudara kandung itu support adiknya loh di dalam penjara. Gimana keadaannya, tanya kabar ya. Aku udah bangga itu sebagai keluarga, Perhatiannya ya. Ah. tentunya. sebagai adiknya. Cuma sekarang orang lain yang bukan saudara gitu, jauh ya istilahnya, kita kenal di Jakarta, malah mereka yang welcome, mereka yang gitu kan. Oh, jadi sebenarnya hubungannya lagi nggak baik-baik saja ini ya. Iya. Udah ada komunikasi, maksud mereka sudah tahu ya Mas Baim di sini Tahu, pernah berhubungan apa atau mereka bingung mau hubungin Mas Baim gimana caranya? Gitu. ya itu dia di saat saya dipanggil pegawai untuk menghubungi Iya. keluarga lewat kasih apa dari Quran. Oh, Gimana ya? nggak respon ini ya cepet gitu. Emang responnya gimana yang Mas Ya Baim istilah tangkap? biasa gitu kan, Iya. nyokap. Iya. Jadi bilangnya ada salam tuh dari kakak lu gitu. Hmm. Ini nggak belas. Kalau nggak saya yang tanya gimana kabar, teteh, apa? Atau memang kan emang orang tua yang komunikasinya memang kurang lancar mungkin. Alhamdulillah lancar. Lancar. Memang kamu rasakan ada berbeda aja gitu ya? Beda aja gitu. Beda aja ya. Biasanya kan mau keluarga, mau sahabat, mau teman, mau siapapun bentuknya. Ada salam dari ini biasanya gitu Kalau ya. kita kena tersandung hukum atau jalan lah istilahnya. Tahu kan dong, mana saudara, mana teman, mana musuh. Benar. Kalau saudara kamu seperti musuh. Saya prihatin juga sih ya kalau masalah keluarga itu karena besar pengaruhnya ke kita gitu. Kita bisa oke, kamu nggak merasakan sekarang, tapi nanti saat kamu sendiri atau saat kamu di kamar kamu terpikir lagi gitu dengan keluarga gitu ya. Bisa nggak Mas Baim coba komunikasi lagi dengan siapa, misalnya dengan kakak atau adik ya, kenapa sih gitu, maksudnya diutarakan, jadi kamu nggak diam berpikir yang mungkin bukan seperti itu gitu. Kalau aku pribadi gini ya, mereka udah berumah tangga, udah punya anak, udah punya cucu, berarti mereka itu udah Dewasa ya, berpikir yang melebihi kita yang masih kecil dianggap mereka. Cuma please masih kita yang ngajarin sih. ya, berarti masih ada rasa di situ, rasa kecewa, rasa marah Kecewa. gitu. Jujur dendam kalau saya pribadi ya. Tapi Suatu saat nanti di bencong nanti di keluarga, naik lagi derajatnya pasti teteh butuh uang, no. Seperti itu ya, seperti itu yang biasanya. Oh biasanya bu, pulang ke rumah, keras. Tapi boleh nggak? Jadi saya kasih sedikit aja gitu, maksudnya buat Mas Baim jangan menaruh benci, jangan menaruh dendam gitu, karena bukan merekanya yang, maksudnya kan kita pengen ngasih pelajaran ke mereka gitu, tapi ke kitanya yang justru nggak bagus, karena kita ada perasaan itu. Ikhlaskan saja. Saya juga nggak paham banget ya kondisi keluarga bagaimana. Cuma karena sudah seperti ini, Mas Baim harus lepaskan. Oh, ya kita kayak orang bahasa kita ya cukup tahu aja. Gitu. Iya, jadi gimana ya bu? Kayak teori gitu kan? Ikhlasin. Kita Tapi belum bisa. manusia, Iya bukan benar. kayak malaikat gitu yang harus berbuat positif terus. Masalahnya
kok orang lain beda gitu sama saudara kandung. Iya, iya. Kita tuh sejarah loh, sejarahnya gimana kabarnya Baim gitu, penjara, bukan melainkan hilang. Itu konflik ya, konflik keluarga ya Iya. itu namanya. Jadi kita nggak bisa sih dengan serta merta mengikhlaskan begitu aja itu Saya nggak bisa. bukan saya nggak suka sama manusianya ya, Iya. saya nggak suka sama alatnya perbuatan. Perangainya gitu ya, kenapa begitu sih gitu. Gak usah lah ngeliat saya dulu ngebantu mereka, tapi Iya. saya sebagai keluarga gitu Keluarga. kan. Gitu. Ya itu tadi, bagaimanapun supaya kamunya nggak sakit, supaya kamunya lepas gitu, kamu minta bantuan sama Allah supaya kamu ikhlas. Karena kalau kita ngiklasin doang kayak itu nggak bisa, itu kayak cuma di mulut aja. Jadi kalau kita berdoa itu berikan saya kemampuan untuk mengikhlaskan, jadi plong gitu. Siapapun yang jahat sama kita, nggak perlu keluarga, kamu pun dijebak kan, masuk ke sini kan kamu pun Iya, dijebak. Jadi minta doanya ke atas, jadi biar nyampe. Kan cuma Allah yang bisa ngasih, ngetuk pintu hati mereka. Dengan kamu ikhlas, malahan nanti mereka yang berbalik nanyain kabar kamu gitu. Kita tuh doa kan nggak boleh yang buruk-buruk, ya kan? Doa itu yang baik-baik gitu. Dengan keikhlasan yang kamu kasih ke mereka, Allah yang ngetuk pintu hati mereka. Siapapun orang-orang yang pernah berbuat jahat sama kita gitu. Buat mereka tuh sadar, saya tuh salah loh gitu, ya kan? Itu sehat, buat kamu sehat, Im. Sehat banget buat kamu. Cuma gimana ya Bu? Apa? Belum bisa. Bukan belum bisa ya. Hmm. Sifat dia itu, dia aku bukan gimana ya, dosa juga sih. Keluarga sendiri. Iya, ya tahu ada Aib lah, kita yang istilahnya. tahu. Makanya kata aku tadi itu kalau Tapi dalam keluarga. hati ini Mas ada unek-unek lebih baik untuk nanti ditonton atau disimak sama orang mungkin sama seperti saya gitu. Udahlah, itu kan jalanin hidup masing-masing aja. Ya udah, jadi itu sih saya berharapnya gitu. Time will heal. Jadi sambil jalan, tetap kamu ada usaha untuk ya udahlah maafin aja deh gitu kan. Saya rasa bisa sih, cuma perlu proses waktu. Mudah-mudahan kamu di sini juga dikasih rezeki yang banyak, sehingga kamu nggak berpikir lagi keluarga lagi. Kita tuh kan kalau lagi nggak punya duit, kita berpikir kayak gitu. Kalau kita punya duit juga kan santai aja, Neng. Ya udah, dia orang urusin mereka, kita urusan kita kan di sini, ya kan? Ya, mudah-mudahan kamu sama Heru di sini banyak rezekinya kan. Bos saya kan banyak duitnya, masa anak buahnya sampai nggak punya duit ya kan? Bisa, gua marahin dia. Mas saya dulu nggak ada masalah sama keluarga. Sejauh ini enggak. Nggak, aman-aman aja ya. Nah, sering dibesuk nggak? Kan aku maksudnya dikirim ke rutan ini baru 2 bulan, kan 7 bulan ya hubungan. 5 bulannya mau masih sering ketemu, maksudnya kan dekat dari Polres ke rumah itu paling cuma 2 kilo. Jadi sering ketemu keluarga gitu loh. Cuma setelah putus di rutan selama 2 bulan ini memang belum pernah. Belum pernah ya. Belum. Karena apa? Faktor bukan masalah ada hubungan yang renggang, bukan. Emang akunya kalau pas ya kayak Baim, kalau pas ada giliran itu hubungin keluarga, emang akunya nggak boleh gitu. Cuman ibu-ibu kan udah tua juga sih, maksudnya udahlah Bu, yang penting sehat aja gitu. Kenapa kamu nggak bisa ngeliat orang tua ya? Kalau aku sama ibu emang ya bisa sih, cuman kasihan aja jauh gitu loh Bu. Maksudnya Tapi video call bisa kan? gitu. Sudahlah nanti lagi. Toh masih 2 bulan ini nggak ketemu, yang penting kan sehat, maksudnya kadang-kadang komunikasi Mbak. Tapi video call masih kan? Hah? Video call maksudnya masih. Kalau di sini iya kadang-kadang ada giliran VC Iya, gitu. ya. Tapi tetap kan kamu video call. Apa kamu nggak mau? Tetap VC. Tetap PC, Maksudnya kalau tapi misalnya datang ke video- sini enggak gitu kan. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada permasalahan ya. Di dalam itu kita pintar-pintar aja membawa diri kita gitu. Kita sadar kita kaum minoritas, jadi ya kita beradaptasi lebih cepat gitu. Terus ya buat kamu juga itu biar nggak mungkin rasa oh kenapa ini ya. Aku nanti mau ngobrol deh sama kalian berdua tapi di waktu yang lain ya, next time ya. Soalnya ini kita durasi. Ya udah. Apa so nice ya, menyenangkan banget bisa ngobrol kayak begini gitu. Mudah-mudahan kalian menangkap pesan baiknya, ya kan? Bukan sekedar obrolan-obrolan kosong. Ada sesuatu yang diambil, ya kan?
Dan saya berharap, Pak Kadipas juga berharap ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Minimal hati kita dulu, jiwa kita dulu ya kan. Oke. Terima kasih ya atas waktunya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Yang kita di sini ya dari perlakukan sama karutan, pegawai, para pegawai ya terutama perlakukan sebagai saudara ya. Ya bisa diperlakukan dengan baik gitulah. Ya. Ya manusiawi banget gitu. Ini untuk lebih baik lagi dikerjakan, namping. Diarahkan untuk menjadi lebih baik lagi. Banyak kegiatan-kegiatan positifnya nggak sih? Kalau sedikit aja untuk closing ya. Pesan buat LGBT yang masih di luar nih kan, mereka itu kan juga melihat penjara itu seperti yang mengerikan. Yang mengerikan Ya kan? sekali. Kalau bisa jangan sampai masuk sini, walaupun di dalam sini nyaman, tapi kan kalau bisa jangan sampai masuk sini. Apa nih pesan-pesan? Pesannya sih jangan aneh-aneh, jangan coba-coba, tunjukkan karya kalian semuanya untuk LGBT se-Indonesia. Kalau kamu? Kalau aku buat teman-teman LGBT di luar sana, maksudnya teruslah berkarya gitu, lebih baik lagi, dan ya kalau bisa jangan sampai masuk penjara kayak Ini kita jangan gitu. coba-coba, ingin tahu apalagi mengenai narkoba dan lain-lain sebagainya. Karena senyamannya di sini, di penjara pokoknya nggak enak, sekarang Berkarya di luar sana lah. berkarya di luar lebih ini ya, lebih bermanfaat ya. Oke, terima kasih. sama-sama.